Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kusumaningrum. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Kanwil Sulawesi Tengah gelombang kedua, Angkatan 5, Kelompok 3, tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Pembelajaran Asinkronus Benchmark Nilai-nilai Dasar ASN. Pembelajaran asinkronus merupakan metode pembelajaran secara tidak langsung di mana peserta belajar secara mandiri melalui modul pelatihan dan tugas diakses secara mandiri tanpa kehadiran pemateri. Pembelajaran asinkronus memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama, dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Kedua, mendorong belajar lebih mandiri. Ketiga, lebih santai dan tidak membutuhkan biaya sebesar metode sinkronus. Adapun kelemahannya yang pertama, tidak dapat berinteraksi langsung dengan pemateri. Yang kedua, tergantung kepada ketekunan dan kemandirian peserta dalam menggali informasi lebih dalam. Kali ini, instansi yang kami pilih sebagai role model benchmark nilai-nilai dasar ASN yaitu PT Kereta Api Indonesia. Senyum tulus dalam pelayanan pelanggan menciptakan komunikasi yang lebih hangat dan bermakna dari hati ke hati. Meskipun tampak sederhana, senyuman memiliki kekuatan untuk membangun suasana yang ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi pelanggan. Lebih dari sekedar ekspresi, senyuman dalam pelayanan mencerminkan profesionalisme serta komitmen tinggi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan. Berikan senyum terbaik Anda untuk setiap pelanggan kereta api tercinta. Karena senyuman adalah awal dari pelayanan yang berkesan. Senyumku, senyummu, senyum pelanggan kereta api. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa transportasi perkeretaapian. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan angkutan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, serta berbagai bisnis penunjang lainnya. Adapun visi dari PT KAI yaitu menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan misinya yang pertama, menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. Yang ketiga, berperan aktif dalam pembangunan transportasi antar moda berkelanjutan. Adapun nilai-nilai berakhlak pada PT Kereta Api Indonesia, yang pertama meliputi berorientasi pelayanan. PT KAI menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan prima dengan menghadirkan aplikasi Akses by KAI, yaitu sebuah platform digital yang memudahkan pelanggan untuk memesan tiket, memilih kursi, melakukan refund, serta mengakses boarding pass. Tentunya, inovasi ini mencerminkan semangat pelayanan yang responsif, mudah dan berbasis teknologi. Hal ini dapat menjadi cerminan bagaimana pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui digitalisasi yang sesuai untuk diterapkan oleh ASN di berbagai sektor pelayanan. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Dalam aspek akuntabilitas, PT KAI secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan yang dapat diakses publik. Laporan ini mencakup kinerja keuangan, operasional, dan tata kelola perusahaan secara transparan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban. Sebagai ASN, praktik ini menjadi teladan dalam menyusun laporan kinerja yang jujur, terukur, dan
dan terbuka untuk dievaluasi. Nilai yang ketiga adalah kompeten. PT KAI juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia dengan menyediakan berbagai program pelatihan teknis dan manajerial melalui Balai Pelatihan Internal. Tidak hanya itu, PT KAI menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme karyawan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai menjadi investasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan. ASN dapat meniru hal ini dengan meningkatkan partisipasi dalam pelatihan berkelanjutan dan pengembangan diri. Nilai yang keempat adalah harmonis. Harmonis tercermin dari upaya PT KAI menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, serta komunitas masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban jalur kereta, PT KAI melibatkan semua elemen untuk menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan nyaman. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi contoh bagaimana instansi publik dapat membangun suasana kerja yang inklusif dan harmonis. Nilai yang kelima adalah loyal. Loyalitas terhadap bangsa dan negara ditunjukkan melalui keterlibatan PT KAI dalam berbagai proyek strategis nasional, seperti pengembangan kereta generasi baru dan transportasi publik berbasis rel di berbagai daerah. Upaya ini menjadi wujud kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. ASN dapat meneladani sikap ini dengan menunjukkan dedikasi penuh terhadap tugas dan kepentingan negara. Nilai yang keenam adalah adaptif. PT KAI juga dikenal adaptif dalam menghadapi perubahan. Saat pandemi COVID-19, perusahaan ini dengan cepat menyesuaikan SOP pelayanan, termasuk menghadirkan sistem boarding digital dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Langkah cepat dan tanggap ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga publik harus siap menghadapi situasi darurat atau perubahan mendadak dengan inovatif dan sigap. Nilai yang ketujuh ialah kolaboratif. PT KAI aktif membangun kolaborasi dengan berbagai BUMN seperti Inka, LEN, dan Adikarya dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional, seperti LRT Jabodetabek dan proyek kereta api cepat. Kolaborasi ini menegaskan bahwa kerja bersama adalah kunci keberhasilan proyek besar. ASN pun dapat meniru prinsip ini dalam membangun strategi lintas sektor dan antar instansi. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi agenda 2, yaitu pembelajaran asinkronus dan benchmark nilai-nilai berakhlak ASN PT KAI Indonesia. Setiap ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.